Hai Bapak Ibu, remaja pemuda, dimanapun berada, hari ini kita sudah di tanggal 10 Januari loh Bapak Ibu, di tahun 2022, 10 hari kita ada di tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hari ke-10 dari bulan Januari dan dari sepanjang tahun 2022. Hari demi hari Tuhan hadir berjalan bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan terus kuatkan kami di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Supaya Tuhan kami dapat menjalani hidup yang Tuhan berikan ini bukan sekedar menjalani saja, tetapi kami juga berkarya dan karya kami karya yang berkualitas tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sengaja memberikan tema untuk bacaan ini adalah dalam kekuatan kuasa Tuhan, tentu diinspirasi oleh ayat 10 dan ayat 11. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa berada dalam kekuatan kuasa Tuhan? Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan itu mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, bahwa kita ini kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, caranya sebetulnya ada di dalam ayat-ayat di bawahnya Bapak Ibu. Dan kalau kita baca sampai di ayat-ayat di bawahnya itu, kita bisa mencurigai bahwa yang menulis kitab Efesus ini itu suka dunia kemiliteran. Karena dia pakai istilah-istilah militer, istilah seorang tentara atau polisi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi nampaknya dia menggambarkan bahwa jemaat Tuhan itu, pengikut Kristus itu adalah prajurit-prajurit. Nah, prajurit-prajurit Kristus ini, jemaat Tuhan ini itu bisa kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan itu kalau mereka menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mereka itu kita juga termasuk ya Bapak Ibu, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita mesti pakai perlengkapan senjata Allah? Dikatakan supaya kita bisa menang atas serangan dari iblis. Kita bisa bertahan sekaligus menang di dalam serangan iblis. Nah, apa itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah berdiri tegap. Berdiri tegap itu gambaran apa sih Bapak Ibu? Itu simbol untuk siap berperang. Jadi murid Kristus itu tidak boleh leha-leha. Tidak boleh tidak siap. Harus tetap berdiri tegap. Siap untuk segala sesuatu. Siap untuk berperang, melawan iblis, melawan godaan-godaan jahat. Jadi selalu berwaspada. Kalau orang duduk dan orang tidur, nggak siap Bapak Ibu. Tapi kalau orang berdiri, dia siap untuk segala sesuatu. Nah, yang berikutnya, perlengkapan senjata Allah itu adalah ikat pinggang nih Bapak Ibu. Ikat pinggangnya murid Kristus atau jemaat Tuhan, umat Allah, itu adalah kebenaran Tuhan. Nah, orang sudah berdiri, sudah pakai baju, di pinggangnya itu adalah pakai ikat pinggang. Ikat pinggang ini untuk ngencengin, supaya baju ini siap untuk digerakkan, tubuh ini siap untuk digerakkan untuk apapun. Nah, itu seorang murid Kristus, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang siap menghadapi apapun, yang ikat pinggangnya itu
adalah kebenaran Tuhan. Artinya semua yang dilakukan, semua yang diputuskan itu pegangannya, dasarnya adalah kebenaran Tuhan yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Gitu. Apa yang Tuhan mau, yang kita tahu itu yang benar, contoh kasih, ampunan, berbuat baik kepada sesama, itu kebenaran-kebenaran yang harus standby sebagai ikat pinggang dalam hidup kita. Yang berikutnya, baju sirah. Baju sirah itu Bapak Ibu kalau prajurit mau berperang itu dia punya baju sirah. Baju sirah itu baju yang melindunginya. Bisa terbuat dari apa-apa kalau orang yang prajurit-prajurit negara-negara itu ya Bapak Ibu, atau kerajaan-kerajaan itu ada baju sirah terbuat dari macam-macam ya yang kuat. Nah, kalau orang Kristen atau murid Kristus itu keadilan. Jadi orang Kristen bagi Kristus itu baju sirahnya yang melindungi dia itu adalah ketika dia melakukan keadilan. Ya, adil itu adalah yang kuat membela yang lemah. Yang benar adalah benar, salah adalah salah. Itu keadilan. Orang Kristen mesti seperti itu. Lalu kemudian kasutnya, sepatunya apa? Sepatunya prajurit Kristus ini, jemaat Tuhan itu adalah rela memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi sepatu kita nih, kalau kita siap untuk berperang sebagai seorang prajurit Kristus, itu kita harus rela memberitakan Injil damai sejahtera. Di dalam hidup kita, baik verbal, baik kelakuannya Bapak Ibu ya, kita tuh memberitakan Injil damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus itu. Nah, memberitakan itu bukan cuma ngomong ya Bapak Ibu, tapi melakukannya juga melalui program-program pelayanan kita. Pelayanan kasih sayang, pelayanan pemberitaan Injil. Lalu dikatakan seorang prajurit itu punya perisai Bapak Ibu. Perisainya itu adalah iman kepada Kristus. Jadi di dalam segala hal prajurit Kristus itu harus tetap beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Iman inilah yang menjaga si prajurit, yang menjaga murid-murid Kristus dari tembakan-tembakan api si iblis. Kalau iblis menembakkan apinya Bapak Ibu, kita harus dalam segala hal kuat. Iman percaya kita kepada Tuhan itu harus teguh, kokoh. Jangan goyah. Maka kita akan kuat menghadapi godaan-godaan, tembakan-tembakan iblis. Dikatakan apinya si iblis. Api dari si jahat. Bahkan iman kita itu bisa padamkan api si jahat itu. Wah, betapa penting iman kepada Tuhan ya Bapak Ibu dalam segala situasi. Yang berikutnya, topi Bapak Ibu. Kalau perang itu prajurit ada topinya. Topinya murid Kristus itu apa? Yaitu di topi, di kepala ini itu keselamatan dari Tuhan. Di dalam Kristus itu topinya kita yang menjaga kita gitu. Lalu yang berikutnya pedang roh. Ada pedang juga ya. Itu alatnya selain senjata itu pedang untuk berperang. Pedang roh itu adalah firman Allah. Ya, pedang kita nih Bapak Ibu untuk melawan si jahat, si iblis itu adalah firman Allah. Seperti ketika Tuhan Yesus melawan cobaan iblis di padang gurun itu. 3 kali iblis serang Tuhan Yesus, 3 kali Tuhan Yesus balas dengan pedang Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Firman Allah tertulis. Gitu ya. Jadi itu berarti kita ini harus menguasai firman Bapak Ibu. Rajin-rajinlah ikut pendaki ya. Rajin-rajin kebaktian, rajin baca Alkitab sendiri di rumah. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlengkapan prajurit Kristus itu adalah selalu berdoa dan mengajukan permohonan kepada Tuhan. Artinya apa? Doa itu harus senantiasa dilakukan, karena di dalam doa itu kita berjaga-jaga terhadap diri dan terhadap sesama. Nah, kalau kita berdoa itu kan Bapak Ibu kita sadar gitu. Apa yang kita doakan, kita sadar bagaimana Tuhan, dan itu menjaga diri kita. Sekaligus juga ketika kita melakukan di dalam doa itu kita mengajukan permohonan-permohonan, kita melindungi orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Kalau di situ di bahasa Alkitab mengatakan orang-orang kudus, yaitu sesama pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Nah, ini Bapak Ibu kekuatan Allah ya, atau kekuatan kuasa Tuhan yang bisa ada dalam diri kita ketika kita menggunakan senjata Allah.
Mari Bapak Ibu, kita tetap bertekun. Tuhan sudah beri kekuatan dirinya dalam diri kita. Tinggal kita ini mau pakai atau tidak. Maka pakailah senjata, perlengkapan senjata Allah itu supaya kita kuat. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau memberi dirimu untuk kami. Dan Engkau adalah kekuatan kami. Engkau berikan dirimu sebagai perlengkapan senjata bagi kami menghadapi si jahat, si iblis, segala macam yang buruk di dunia ini. Supaya kami bukan saja bertahan, tapi kami dapat menaklukkan, mengalahkan si jahat itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.